Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 61. Putranya jatuh cinta kepada seorang gadis anak pedagang kulit di kota itu. Maka diajukannya pinangan. Akan tetapi ayah si gadis menolak pinangan itu dengan alasan bahwa putrinya sejak kecil telah dipertunangkan dengan keluarga lain. Sesungguhnya ayah si gadis menolak karena tidak suka bermantukan putra ketua Hui Tupang yang terkenal sebagai perkumpulan tukang-tukang pukul. Kalau saja ketua Hui Tupang tidak mendengar akan dasar penolakan yang sesungguhnya, agaknya ia pun tidak akan memaksa setelah mendengar gadis itu sudah dipertunangkan dengan orang lain. Akan tetapi begitu mendengar alasan penolakan yang sesungguhnya, ia menjadi marah sekali. Toko si penjual kulit diobrak-abrik, si penjual kulit dan istrinya mati terbunuh dan anak perempuannya diculik. Kebetulan pada hari itu Kim Mo Taisu lewat di kota itu. Mendengar peristiwa ini bangkitlah jiwa pendekarnya dan malam hari ia mendatangi gedung ketua Hui Tupang. Kemarahannya memuncak ketika mendengar betapa gadis itu menggantung diri sampai mati setelah menjadi korban keganasan putra ketua Hui Tupang. Pertempuran terjadi dan ketua Hui Tupang yang tadinya memandang rendah kepada jembel gila itu dan yang marah karena Kim Mo Taisu dianggap terlalu lancang dan usil mengurusi urusan sepele orang lain, ternyata kalah dan terluka. Ketika para anggota Hui Tupang hendak mengeroyok, Kim Mo Taisu berhasil menangkap putra ketua Hui Tupang dan dijadikan perisai sehingga ia berhasil keluar. Saking marahnya, ketika hendak meninggalkan tempat itu dan membebaskan putra ketua Hui Tupang, Kim Mo Taisu membuntungi ujung hidung dan kedua telinga pemuda hidung belang itu. Inilah sebab-sebab permusuhan dan dendam Hui Tupang kepada Kim Mo Taisu, dan tokoh yang berhasil dihasut Kong Lo Senjin dan membunuh istri Kim Mo Taisu adalah adik kandung Hui Tupang Chu, ketua, sendiri. Demikianlah tidak mengherankan apabila kini mereka bersekongkol dengan Hek Giam Lo untuk mengeroyok Kim Mo Taisu. Apalagi ketika mendengar dari Kong Lo Senjin bahwa dua orang tokoh mereka yang berusaha menawan sastrawan Chiu Guan Liong dalam usaha mereka merampas dan mencari kitab dan suling pemberian Bukek Xiansu itu terbunuh oleh Kim Mo Taisu. Dendam mereka makin mendalam. Memang kakek tua renta yang lumpuh, Kong Lo Senjin, bekas raja muda itu amat licin, penuh tipu muslihat dan curang. Pandai ia melempar batu sembunyi tangan, melemparkan kesalahan ke pundak orang untuk mengadu domba. Biarpun dua orang anggota pimpinan Hui Tupang sudah roboh oleh totokan suling dan pukulan tangan kiri Busong, namun jumlah mereka masih 8 orang dan karena kini mereka bergerak hati-hati dan tidak berani memandang rendah lawan muda ini, keadaan mereka menjadi lebih kuat daripada tadi. Apalagi He Giam Lo juga mendesak dengan terjangan-terjangan dahsyat. Pertandingan di luar tenda itu benar-benar seru dan mati-matian. Namun Busong seperti seekor burung Garuda yang mengamuk setelah mendapat gemblengan Butek Lojin, gerakannya luar biasa sekali. Apalagi senjatanya merupakan senjata yang ampuh dan aneh, terbuat daripada logam yang tampaknya seperti emas, akan tetapi sesungguhnya merupakan logam campuran yang ajaib, yang menjadi lebih ampuh lagi karena benda ini tadinya milik Bukek Xiansu, seorang pertapa yang sudah dijuluki dewa oleh tokoh-tokoh besar persilatan. Sepak terjangnya hebat menggetarkan para pengeroyoknya dan beberapa kali orang-orang Hui Tupang itu kehilangan golok mereka yang terbang atau runtuh begitu terbentur suling yang mengandung tenaga sinkang mujizat. Tiba-tiba orang-orang Hui Tupang ini meloncat mundur dan begitu tangan mereka bergerak, golok terbang melayang dan meluncur cepat menghujani tubuh Busong. Busong kaget dan marah sekali, ia memutar sulingnya dan menerjang maju, dengan tidak terduga-duga ia menggunakan kedua kakinya melakukan tendangan berantai dan robohlah dua orang Hui Tupang setelah tubuh mereka mencelat sampai 5 meter lebih. Namun pada saat itu, selagi Busong masih memutar sulingnya melindungi tubuh dari hujan Huitu dari 4 penjuru, tiba-tiba terdengar angin keras dan berkelebatlah belasan batang Huitu yang mengeluarkan sinar menyilaukan mata. Inilah Capsa Huitu, 13 golok terbang, yang dilontarkan oleh He Giam Lo. Ketika Baisan menyembunyikan diri, ia pernah mempelajari ilmu golok terbang dari ketua Hui Tupang, yaitu melontarkan golok sebagai senjata rahasia. Dan karena tingkat kepandaiannya memang amat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ketua Hui Tupang sendiri, maka begitu ia mendapatkan rahasia ilmu melontarkan golok terbang ia dapat menciptakan ilmu ini yang lebih hebat daripada orang yang mengajarnya. Ia dapat menciptakan golok yang gagangnya melengkung sehingga kalau ia melontarkannya, golok itu dapat terbang kembali kepadanya apabila tidak mengenai lawan dan dapat ia sambut dan pergunakan lagi. Lebih hebat pula,
kedua tangannya dapat melontarkan 13 batang golok terbang sekaligus. Ini memang hebat luar biasa, karena Hui Tupangcu sendiri, ketua perkumpulan golok terbang, hanya dapat melontarkan sebanyak 7 batang golok. Menghadapi serangan ini, Busong terkejut dan tentu saja ia memutar sulingnya menangkis sambil mengelak. Akan tetapi ia sama sekali tidak mengira bahwa golok yang tidak mengenai sulingnya, dapat terbang membalik. Ada 3 batang yang terbang membalik sehingga ia amat kaget dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi kurang cepat dan sebatang golok milik He Giamlo menancap di pundak kirinya. Melihat hasil ini, 6 orang Hui Tupang menyerbu serentak dengan tusukan dan bacokan golok yang datang bagaikan hujan ke arah tubuh Busong. Busong mengeluarkan suara keras dari kerongkongannya, suara keras yang mengiringi pengerahan tenaga dalam, memutar sulingnya untuk melindungi tubuh karena He Giamlo pun sudah menerjangnya lagi. Pundaknya terasa sakit dan panas sekali sehingga lengan kirinya hampir lumpuh. Keadaannya berbahaya sekali, namun Busong menggigit bibir dan memutar suling, mengambil keputusan akan melindungi suhunya sampai titik darah terakhir. Pada saat itu tiba-tiba Kim Mo Taisu muncul di pintu tenda. Mukanya tidak kelihatan pucat, matanya berkilat penuh wibawa, sikapnya menantang dan dia membentak, "He Giamlo, kau masih tidak mau pergi? Orang-orang Hui Tupang, belum puaskah kalian dengan pertumpahan darah dan pengorbanan nyawa?" Sambil berkata demikian, dengan mudah saja Kim Mo Taisu menggunakan ujung lengan bajunya menyampok beberapa buah huitu yang menyambar ke arahnya, karena orang-orang Hui Tupang sudah menyerangnya dengan huitu begitu melihat musuh besar ini muncul. Golok-golok terbang itu runtuh dan patah semua menjadi 2 potong. Gentarlah hati He Giamlo dan sisa orang-orang Hui Tupang ketika melihat Kim Mo Taisu yang ternyata masih gagah perkasa itu. Jelas bagi mereka bahwa kalau pendekar sakti ini maju, dengan bantuan muridnya yang pandai, pihak mereka akan mengalami kekalahan besar. Maka He Giamlo mendengus dan membalikkan tubuh lalu berlari pergi, diikuti oleh 6 orang anggota Hui Tupang yang tidak pedulikan 4 orang temannya yang tewas. Begitu orang-orang itu lenyap dari pandangan, Kim Mo Taisu roboh terguling di depan pintu tenda. Busong cepat melompat dan berlutut memeriksa keadaan suhunya. Akan tetapi ternyata Kim Mo Taisu Kuiseng, pendekar sakti yang pernah menggemparkan dunia persilatan itu telah menghembuskan napas terakhir. Busong menundukkan kepalanya, termenung sejenak, lalu ia mengangkat jenazah suhunya dibawa ke dalam tenda dan dibaringkan. Busong lalu mencabut huitu yang menancap di pundak kirinya. Darah mengucur keluar, akan tetapi segera berhenti setelah Busong menekan jalan darah di pundaknya dan menaruh obat bubuk pada luka di pundak. Ia tidak khawatir akan racun, karena menurut suhunya, tubuhnya sudah kebal terhadap racun. Kemudian Busong mencari dan memilih tempat yang baik di lereng Gunung Tai Hang San, menggali lubang dan mengubur jenazah suhunya, menaruh sebuah batu besar di depan kuburan. Kemudian ia mengerahkan tenaga, dengan jari telunjuk kanan Busong mencoret-coret pada permukaan batu itu dan terjadilah goresan sedalam 2 cm yang membentuk huruf-huruf indah. Makam pendekar budiman Kim Mo Taisu Kwee Seng. Setelah itu, Busong lalu mengubur pula jenazah 4 orang Hui Tupang, lalu mendaki puncak mengubur mayat yang dilihatnya berserakan. Tak lama kemudian muncullah penduduk daerah pegunungan Tai Hang San. Mereka beramai-ramai lalu mengubur semua jenazah, baik mayat tentara Sung maupun mayat orang Hitan. Busong membantu sekuat tenaga. Saking banyaknya mayat di sekitar pegunungan, pekerjaan dilanjutkan sampai keesokan harinya dengan mengubur 5-10 mayat dalam satu lubang. Ketika pada keesokan harinya akhirnya semua mayat terkubur, penduduk dusun tidak melihat lagi pemuda tampan yang ikut bekerja mati-matian tanpa mengeluarkan sepatah kata pun itu. Busong telah pergi dengan diam-diam, hatinya terenyuh memikirkan keadaan perang dan segala akibatnya. Rakyat dusun, rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, yang selalu taat dan patuh dan takut, mereka inilah yang selalu menjadi korban terakhir. Tanpa diperintahkan mereka mengubur semua mayat. Mereka harus mengubur semua mayat itu karena kalau tidak, keselamatan mereka terancam oleh bahaya menjalarnya wabah penyakit yang hebat. Setelah gurunya meninggal dunia, barulah Busong merasa betapa hidupnya sunyi dan sebatang kara. Ada timbul ingatan dalam hatinya untuk pergi ke Nancao, menjumpai kakeknya, Pat Jiu Sinong Liugan, ayah dari ibunya yang sampai kini tidak pernah ia jumpai. Tentu saja ia tidak pernah mimpi bahwa pernah ia bertemu dengan ibunya, bahkan ia berani menegur dan menasihati ibunya itu yang hendak membunuhnya. Sama sekali ia tidak pernah mimpi bahwa karena sikap dan kata-katanya maka ibunya menjadi sadar dan insyaf,
membuat ibunya lalu menyembunyikan diri tidak mau muncul lagi di dunia ramai untuk menebus dosa-dosanya. Akan tetapi Busong tidak dapat melupakan Sumaceng. Betapapun juga, cinta kasih yang terpendam dalam hatinya takkan dapat lenyap. Betapa mungkin ia dapat melenyapkan rasa cinta kasihnya terhadap Sumaceng, gadis yang telah merampas hatinya, yang telah menyerahkan jiwa raga kepadanya. Karena rasa rindunya kepada Sumaceng tak tertahankan lagi, maka ia menunda niatnya pergi ke Nancao mencari keluarga ibunya, sebaliknya ia lalu pergi lagi ke Kota Raja. Tadinya memang ia sudah ke Kota Raja, akan tetapi ketika itu ia hendak mencari suhunya dan mendengar bahwa suhunya pergi bersama tentara Sung ke utara, ia segera keluar dari Kota Raja untuk menyusul suhunya. Sekarang ia pergi ke Kota Raja dengan tujuan lain, yaitu mencari tahu tentang diri kekasihnya, Sumaceng. Ketika ia memasuki pintu gerbang Kota Raja, hatinya berdebar. Ia tahu betapa perhubungannya dengan Sumaceng kurang lebih 3 tahun yang lalu, telah menimbulkan kegemparan di dalam rumah tangga keluarga Pangeran Sumakong. Dia sendiri telah disiksa dan kalau tidak ditolong suhunya, tentu ia akan tewas tersiksa. Akan tetapi bagaimanakah dengan Sumaceng? Darahnya naik dan mukanya menjadi panas kalau ia membayangkan jangan-jangan kekasihnya itu mengalami siksa dan derita pula, jangan-jangan malah telah mati. Ia menggreget giginya. Ia harus menyelidiki dan membuktikan bahwa Sumaceng kekasihnya tidak sengsara hidupnya. Ia memasuki pintu gerbang Kota Raja ketika hari sudah menjelang senja. Keadaan mulai sepi, apalagi karena Busong masuk dari pintu gerbang bagian selatan, ia melalui pinggiran Kota Raja yang paling sunyi. Mendadak ia mendengar suara ribut-ribut di sebelah depan. Busong melihat seorang laki-laki muda, berpakaian penuh tambalan akan tetapi baik baju maupun tambalannya terbuat dari kain baru dan bersih sekali sehingga lebih patut disebut pakaian berkembang aneh, sedang berdiri bertolak pinggang dan memaki-maki belasan pengemis berpakaian penuh tambalan dan butut. Tertarik hati Busong dan ia segera mendekat. Pengemis baju bersih itu usianya kurang lebih 30 tahun, sedangkan 11 orang pengemis baju kotor paling muda berusia 35 tahun. Akan tetapi sungguh mengherankan betapa belasan pengemis itu yang kelihatan murung dan muram wajahnya, dimaki-maki oleh si pengemis baju bersih sama sekali tidak berani membalas atau marah. Bahkan seorang di antara mereka, yang usianya sudah amat tua, dengan muka sabar berkata, "Sudahlah, sahabat muda. Harap kau suka maafkan kami orang-orang tua yang tadi tidak mengenal siapa adanya engkau." Memang kalian ini jembel-jembel busuk. Biar pura-pura sudah menerima kalah dan menjadi jembel, masih bersikap sombong. Kau kira engkau masih guru silat kenamaan dan anggota-anggota Sim Kau Bukoan? Pengemis muda baju bersih itu lalu menggerakkan kaki menendang. Tendangan keras dan mengandung tenaga, mengenai perut kakek jembel itu mengeluarkan suara berdebuk keras. Busong terkejut. Tendangan itu keras sekali dan dapat diduga bahwa pengemis baju bersih itu memiliki tenaga kasar yang amat kuat. Akan tetapi ketika mengenai perut si kakek, agaknya tidak terasa apa-apa oleh kakek itu. Diam-diam ia merasa kagum dan heran. Terang bahwa ilmu kepandaian kakek jembel berbaju kotor itu jauh lebih tinggi daripada kepandaian si pengemis baju bersih, akan tetapi mengapa dihina diam dan mengalah saja? Bahkan kini pengemis baju bersih itu marah-marah dan memaki-maki, "Kau hendak melawan? Mengandalkan ilmu kepandaianmu?" Sambil memaki, pengemis baju bersih ini menggerakkan kaki tangannya, menghantam dan menendang. Biarpun kakek itu dapat menerima tendangan dan pukulan ini tanpa terluka, namun ia terhuyung-huyung dan ketika ia mundur-mundur, tak diketahuinya bahwa di belakangnya terdapat selokan. Kakinya terpeleset dan ia jatuh ke dalam selokan yang airnya kotor. Pengemis baju bersih itu tertawa bergelak, lalu pergi dari situ dengan lagak sombong. Para pengemis baju kotor yang lain hanya memandang lalu menundukkan kepala sambil menarik napas panjang. Jelas bahwa mereka ini pun menahan kemarahan hati dan melihat gerak-gerik mereka, Busong dapat menduga pula bahwa mereka ini pun bukan orang sembarangan dan belum tentu kalah oleh pengemis baju bersih yang sombong tadi. Akan tetapi mengapa mereka itu, seperti juga kakek yang dipukulinya tadi, diam saja dan mengalah? Setelah pengemis baju bersih itu pergi tak tampak lagi, kakek pengemis yang jatuh ke dalam selokan tadi membanting-banting kaki dan menarik napas panjang berulang-ulang sambil mengeluh, Suhu, mengapa Suhu menerima terus-menerus penghinaan macam ini? Mari kita serbu saja dan mengadu nyawa dengan si bedebah. Seorang pengemis yang termuda berkata, suaranya mengandung penasaran. Jangan bicara sembarangan.
Kakek itu menegur, lalu kembali menghela napas dan menggeleng-geleng kepalanya. Seorang pengemis lain yang lebih tua berkata, "Toa Suheng, kakak tertua, ada benarnya juga ucapan muridmu. Seorang gagal lebih baik mati daripada mengalami penghinaan dalam hidupnya." Sudahlah, Sute, adik seperguruan. Melawan tanpa perhitungan kepada lawan yang jauh lebih kuat sehingga lebih merupakan bunuh diri, bukanlah gagah namanya, melainkan bodoh. Siapa orangnya mau mengalami penghinaan? Aku pun tidak suka, akan tetapi kita harus mencari jalan keluar yang baik, menanti kesempatan yang tepat. Akan tetapi sampai kapan kita menanti lagi, Suhu? Si murid mendesak, mungkin Suhu cukup sabar menghadapi semua penghinaan itu, akan tetapi Tecu, murid, tidak dapat bertahan lagi, Suhu. Lain kali, kalau mereka itu berani sekali lagi melakukan penghinaan terhadap Suhu, Tecu tidak berani tanggung apakah Tecu akan dapat menahan diri. Agaknya pasti akan Tecu lawan dengan taruhan nyawa. Tecu rasa, biarpun akhirnya kita kalah oleh si bedebah Shipou, namun sebelum kita mati, kita tentu dapat membunuh puluhan orang musuh sehingga mati pun tidak penasaran. Si kakek kembali menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Percuma, tidak ada gunanya. Busong adalah seorang yang masih muda. Melihat sikap pengemis baju bersih tadi pun ia sudah merasa mendongkol hatinya. Kini mendengarkan pembantahan antara guru dan murid ini, ia merasa penasaran dan tanpa disadarinya ia lalu berkata, muridnya begitu bersemangat, gurunya begini melempem, sungguh lucu. Kalau seseorang sudah kehilangan keberaniannya menentang si jahat, dia tidak patut menjadi guru lagi. Pengemis termuda yang menjadi murid kakek itu tiba-tiba melompat ke depan Busong dan semua pengemis kaget dan heran. Mengapa ada orang mendekati mereka tanpa mereka ketahui? Orang muda, lancang sekali mulutmu berani menegur Suhu. Tidak tahukah engkau dengan siapa kau berhadapan? Suhu adalah Sinkau Jiu Liong Kau Su, guru silat Liong berjuluk Kepalan Monyet Sakti, dahulu jagoan kota Xinyang. Hayo lekas kau minta maaf dan menarik kembali omonganmu yang lancang kalau kau tidak ingin merasai pukulanku. Kenapa mendadak menjadi begini galak? Tadi ada pengemis tolol memaki-maki lalu memukul dan menendang kakek ini sampai masuk selokan bau, kau diam saja. Sejenak mereka itu memperlihatkan muka malu, akan tetapi pengemis muda itu, yaitu yang termuda di antara mereka, baru 35 tahun, lalu membentak marah. Urusan sesama kaum Kaipang, perkumpulan pengemis, tidak ada hina-menghina, pula merupakan urusan dalam, bukan urusanmu. Akan tetapi engkau ini orang luar berani menghina kami? Tidak tahukah bahwa kami adalah bekas orang-orang Sin Kau Bukoan yang terkenal? Busong tersenyum. Tentu saja dia tidak pernah mendengar Sin Kau Bukoan, perguruan monyet sakti. Kalau mereka ini bekas orang-orang perguruan silat ternama, mengapa sekarang menjadi pengemis? Bahkan agaknya golongan pengemis yang paling rendah tingkatnya. Buktinya tadi diperhina oleh pengemis lain yang jelas kepandaiannya tidak berapa tinggi, mereka ini tidak berani melawan. Aku bicara sejujurnya. Siapa menghina? Dan kau ini galak amat, mau apa? Busong sengaja memancing kemarahan orang dan cepat sekali pengemis itu menerjangnya dengan pukulan ke arah dada disusul dengan tangan kiri mencengkeram ke arah lambung. Memang Busong hendak menguji kepandaian mereka ini, terutama kepandaian mereka yang menjadi guru dan setingkatnya. Dengan tenang ia menggerakkan kakinya mundur 2 langkah, sengaja berlaku lambat untuk memancing lawannya. Benar saja, lawannya terkena pancingannya karena menyangka bahwa ia tidak begitu lihai sehingga dengan girang lawannya sudah menubruk maju, kedua tangannya mencengkeram ke arah dada dengan keyakinan pasti kena. Busong memiringkan tubuhnya, menyampok dari samping dan mengerjakan kakinya, yaitu ujung sepatunya menotok sambungan lutut. Tak dapat dicegah lagi pengemis itu terguling. Terdengar teriakan keras dan tahu-tahu orang yang disebut adik seperguruan kakek itu tadi menyerbu. Pukulannya jauh lebih cepat dan berat jika dibandingkan dengan murid keponakannya yang kini sudah merangkak bangun sambil memijit-mijit lututnya. Diam-diam Busong makin terheran, kepandaian murid tadi, apalagi paman guru ini, agaknya sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan pengemis baju bersih yang menghina tadi. Apalagi kepandaian si kakek yang berjuluk Sinkau Jiu itu. Mengapa mereka sama sekali tidak melawan tadi dan kini terhadap seorang luar seperti dia, biarpun kata-katanya sejujurnya dan sama sekali tidak bisa dibilang menghina, mereka sudah turun tangan? Di samping keheranannya ini, hatinya pun tertarik dan suka kepada para pengemis baju kotor ini. Jelas bahwa jika maju seorang demi seorang, mereka itu bukan tandingannya.
Namun mereka tidak mau maju mengeroyok. Hal ini saja membuktikan bahwa mereka ini bukan golongan orang-orang jahat yang mengandalkan kepandaian atau teman banyak untuk berlaku sewenang-wenang dan menghina orang lain. Sikap mereka terhadapnya adalah sikap orang gagah yang hendak memperebutkan kebenaran dan kehormatan dengan ilmu kepandaian secara gagah pula. Karena tertarik dan ingin berkenalan, Busong tidak mau mempermainkan lawannya terlalu lama. Dengan gerakan indah, ia berhasil merobohkan lawannya dengan sebuah dorongan yang disertai tenaga dalam. Biarpun dorongannya tidak menyentuh dada orang, namun pengemis itu tetap saja tanpa dapat ia pertahankan lagi. Roboh terjengkang ke belakang dan hanya dengan berjungkir balik saja ia dapat menyelamatkan diri tidak terbanting keras. Namun hal ini sudah cukup membuka matanya bahwa orang muda yang kelihatan lemah ini sama sekali bukan tandingannya. Kau hebat, orang muda. Orang ketiga yang lebih tua sudah menyambar ke depan. Orang ini adalah kakak seperguruan dari yang tadi roboh, merupakan orang kedua di Sin Kau Bukoan. Pukulannya mengandung tenaga lekang yang ampuh dan kuat sehingga setiap ia menggerakkan tangannya, terdengar suara angin menyambar. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba lawannya berkelebat dan lenyap dari depannya. Pengemis yang berwajah muram ini kaget dan bingung, lalu mendengar suara ketawa di belakangnya. Ketika ia membalikkan tubuh, kiranya lawannya sudah berada di situ, enak-enak saja tersenyum dan memandangnya. Ia menjadi penasaran dan cepat menerjang lagi, kini menggunakan kedua tangan yang dibuka jari-jarinya, seperti tangan monyet hendak mencengkeram. Hebat tubrukannya ini, karena tangan itu tidak segera mencengkeram, melainkan menanti kemana lawan akan mengelak. Gerak tipu ilmu silat monyet sakti ini amat hebat dan jarang sekali gagal. Namun kembali matanya menjadi kabur karena lawannya yang muda itu berkelebat tanpa dapat ia duga kemana, hanya tahu-tahu sudah melewati atas kepalanya. Ketika ia memutar tubuh, kembali orang muda itu berkelebat menyelinap dari samping, kemudian pada detik selanjutnya, sebelum ia sempat membalikkan tubuh, ia merasa tengkuknya disentuh oleh jari-jari tangan yang hangat. Pengemis ini kaget sekali dan berseru, "Hebat, aku mengaku kalah." Ia melompat ke pinggir dan memandang dengan mata terbelalak keheranan. Kini kakek tua renta itu berjalan maju. Langkahnya sudah membayangkan usia tua. Matanya memandang Busong, berkedip-kedip penuh keheranan. "Melihat gerakanmu, orang muda, kau mengingatkan aku akan seseorang. Seseorang yang tadinya kukagumi, akan tetapi ternyata mengecewakan hatiku." Makin tertarik hati Busong. "Siapakah orang itu?" "Sin Kau Jiu Liong Kau Su." Jangan sebut-sebut julukanku yang kosong melompong. Dan aku bukan Kausu lagi melainkan seorang jembel busuk yang tiada harganya. Sebut saja aku Lokai, pengemis tua. Nama orang itu selalu kusimpan sebagai rahasia, biarpun dia sudah mengecewakan hatiku, namun tidak akan kusebut-sebut. Akan tetapi karena gerakanmu mirip dia, kalau kau bisa mengalahkan Toyaku, biarlah hitung-hitung aku kalah bertaruh dan akan kusebut namanya di depanmu. Kau jagalah, orang muda. Kakek itu menerima sebatang toya kuningan yang kedua ujungnya dilapis baja. Begitu toya itu berada di kedua tangannya, benda itu seakan-akan menjadi hidup dan bergerak-gerak amat cepatnya. "Orang muda, keluarkan senjatamu, mari kita main-main sebentar." Sesungguhnya, biarpun kakek ini kelihatannya jauh lebih lihai daripada si murid atau sutenya tadi, ia tidak takut menghadapinya dengan tangan kosong. Akan tetapi mengingat bahwa kakek ini adalah seorang yang dahulunya tentu ternama, ia pun segan untuk memandang rendah. Ia tidak mempunyai permusuhan dengan mereka, apalagi Sin Kau Jiu Liong Kau Su, dan ia bahkan menaruh iba kepada bekas guru silat dan murid-muridnya ini yang telah merosot derajatnya menjadi pengemis-pengemis yang dihina orang. Di samping rasa iba ini, ada pula rasa penasaran mengapa semangat si guru demikian melempem dan tidak layak menjadi sikap seorang gagah. "Kausu, bukan aku yang mengajak berkelahi. Kalau tidak terdesak, untuk apa aku mengeluarkan senjata?" "Aku tidak mau melukai orang," jawabnya. "Kalau kau hendak main-main, silakan mulai." Kakek itu kelihatan marah sekali. "Sudah terlalu lama dihina orang tanpa berani membalas. Sekarang ada engkau ini orang muda yang datang-datang menghina kami. Orang muda, jangan salahkan aku kalau Toyaku tidak mengenal kasihan. Kau sambutlah." Tampak gulungan sinar kuning ketika toya itu menyambar dahsyat, menyerang dengan pukulan menyamping ke arah lambung kiri Busong disusul gentakan ujung lain yang menyusul dengan hantaman ke arah kepala andai kata pukulan pertama dapat dielakkan.
Akan tetapi, sekali berkelebat tubuh orang muda itu lenyap dari depannya. Liong Kausu terkejut, cepat membalikkan tubuh menggerakkan toyanya menerjang ke belakang tubuh. Benar saja dugaannya, orang muda yang dapat bergerak luar biasa cepatnya itu tadi telah berada di belakangnya sehingga serangan susulannya ini tepat sekali. Dengan tusukan kuat ujung toyanya menyambar ke arah dada. Kemudian ketika orang muda itu mengelak ke kiri, toyanya mengejar terus dengan sontekan ke kanan, menghantam leher lalu disontekkan lagi, menggunakan ujung yang lain menyerampang kaki. Semua ini dilakukan oleh kakek itu dengan kecepatan kilat, dan biarpun ia sudah tua, namun kedua ujung toya itu tiap kali digerakkan, menggetar dan dilihat dengan mata biasa, ujungnya berubah menjadi puluhan batang. Ilmu toya yang bagus. Busong memuji akan tetapi kembali tubuhnya lenyap tanpa diketahui kakek itu saking cepatnya. Dari belakangnya, Liong Kausu merasa betapa ujung toyanya disentuh lawan. Ia cepat membalikkan tubuh dan melihat lawannya itu tersenyum-senyum berdiri di belakangnya, kini sudah mengeluarkan sebuah benda kuning berkilauan di tangan. Bukan main kaget dan kagumnya hati kakek itu. Ia tadi maklum bahwa lawannya akan mudah merobohkannya, atau merampas toyanya. Karena bukankah tadi lawannya sudah menyentuh ujung toya dari belakang sebelum ia mampu membalikkan tubuh. Akan tetapi orang muda itu tidak melakukan hal ini bahkan mengeluarkan senjata. Padahal dengan tangan kosong sekalipun agaknya akan sukar baginya untuk mengalahkan orang muda ini. Ketika ia memperhatikan senjata di tangan orang muda itu, ia berseru kaget. Juga sutenya berseru, "Kim Xiao, suling emas." Busong memandang suling emas di tangannya dan pada saat itu, jantungnya berdebar aneh. Nama yang bagus. Kim Xiao. Namanya sendiri sudah lapuk, sudah terlalu banyak mendatangkan hal-hal yang menyedihkan. Namanya sendiri, Busong, selalu terkait dengan hal-hal yang mematahkan hati, mengingatkan ia akan ayah bundanya yang cerai-berai, akan hidupnya yang sebatang kara. Mengingatkan ia akan pengalaman-pengalamannya yang pahit getir, akan kematian Kui Eng yang sudah dicalonkan menjadi istrinya, wanita pertama yang merampas hatinya. Kemudian, yang masih membekas dalam sekali di kalbunya, mengingatkan ia akan Suma Cheng, wanita kekasihnya yang tadinya ia anggap sebagai pengganti Kui Eng yang tewas. Nama Busong sungguh diselimuti kegelapan, nama yang sial. Akan tetapi ia tidak dapat melamun terus karena kembali toya yang berat itu menyambar dibarengi seruan Liong Kausu. Tampak sinar emas bergulung-gulung ketika Busong menggerakkan sulingnya. Sinar ini seakan-akan merupakan tali emas yang menggulung dan melibat-libat toya. Kemudian tanpa dapat dicegah lagi oleh Liong Kausu, juga tanpa ia ketahui bagaimana caranya, toyanya terlepas dari tangannya, melayang tinggi ke atas dan ketika turun, disambut oleh suling di tangan Busong. Diputar-putar sampai berhenti melintang di atas suling yang disodorkan kepada Liong Kausu, diikuti kata-kata. Terimalah kembali toyamu, Liong Kausu. Hebat. Kau lebih hebat daripada Kimo Taisu. Kakek itu berkata dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Juga murid-muridnya serta sutenya memandang penuh kekaguman. Dan suling emas itu. Orang muda, bolehkah kami mengetahui, siapakah namamu yang mulia? Busong tersenyum pahit, memandang sulingnya yang ia pegang di tangan kanan, ditegakkan lurus depan muka, kemudian berkata, suling emas, inilah namaku. Suling emas. Sin Kau Jiu Liong Kausu adalah seorang Kangou yang sudah banyak pengalamannya. Ia maklum bahwa orang muda ini adalah seorang sakti yang tidak mau memperkenalkan namanya. Timbul harapan dalam hatinya bahwa orang muda yang luar biasa ini akan dapat membantunya menebus semua penghinaan dan sakit hati yang selama puluhan tahun ia derita. Akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan orang yang datang-datang membentak, lagi-lagi ada manusia tak berbudi yang berani menghina kaum jembel mengandalkan kepandaiannya. Para kakek pengemis dan juga suling emas, karena Busong sendiri merubah namanya. Mulai sekarang kita mengenalnya sebagai suling emas, menoleh dan melihat bahwa yang datang itu adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, pakaiannya tambal-tambalan dan bahkan kedua lengan bajunya buntung compang-camping, memakai caping, topi petani, lebar yang menutupi sebagian mukanya. Juga capingnya itu butut, compang-camping pinggirnya. Namun tubuh orang itu tampak kuat, matanya bersinar-sinar, mukanya bersih tidak berjenggot. Celananya yang butut juga buntung sebatas lutut. Setelah berkata demikian, serta-merta orang yang baru tiba ini menerjang suling emas dengan serangan-serangan kilat. Sahabat. Jangan salah kira. Dia, Kim Xiaoweng, pendekar suling emas, tidak.
Liong Kausu tidak melanjutkan kata-katanya karena suling emas sudah memotong. Biarlah, Kausu. Orang ini lihai, biarkan kami main-main sebentar. Memang suling emas kagum menghadapi serbuan orang yang baru datang ini. Baru bergebrak sejurus saja tahulah ia bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi daripada tingkat kakek guru silat itu. Pukulan kedua tangan dan tendangan kedua kakinya mendatangkan angin halus, seakan-akan tidak mengandung tenaga, namun ternyata penuh dengan tenaga sinkang yang amat kuat. Juga gerakan-gerakannya aneh dan membingungkan, cepat sekali membuktikan bahwa ginkang orang ini pun sudah mencapai tingkat tinggi. Suling emas sudah menyimpan sulingnya dan cepat ia mengelak lalu balas menyerang, juga ia mempergunakan kecepatan gerakannya. Ketika merendahkan tubuh dengan menekuk kedua lutut sampai hampir berjongkok untuk menghindarkan hantaman kedua tangan ke arah dada dan leher tadi, sambil secepat kilat membalas dengan tusukan jari-jari tangannya ke arah pusar lawan, dengan amat cepatnya tubuh lawannya itu sudah melambung tinggi sehingga tusukannya tak berhasil. Dari atas pengemis itu sudah berjungkir balik dan kini melakukan serangan dari atas, dengan kepala di bawah kaki di atas, tangan kiri mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala dan tangan bergerak membentuk lingkaran-lingkaran untuk mencegah jalan keluar. Suling emas maklum bahwa menghadapi serangan ini, tidak ada jalan untuk mengelak. Satu-satunya jalan hanyalah mengadu tenaga. Karena lawan ini melayang turun sehingga tenaganya ditambah oleh berat tubuh serta tenaga luncuran turun, tentu saja orang itu lebih menguntungkan keadaannya. Namun ia tidak gentar, bahkan ia lalu memasang kuda-kuda. Kedua kakinya seakan berakar di atas tanah, membiarkan lawan melayang turun sampai dekat lalu tiba-tiba kedua tangannya bergerak mengimbangi kedudukan kedua tangan lawan untuk menangkis. Dua pasang tangan bertemu dan akibatnya, tubuh pengemis itu mencelat ke atas sampai 5 meter lebih, sedangkan kuda-kuda suling emas sungguh pun tidak tergeser, namun kedua kakinya melesak ke dalam tanah sampai lewat sepatunya. Pengemis ini memang hebat. Walaupun tubuhnya terlempar begitu tinggi, namun ia tidak kehilangan akal. Beberapa kali pinggangnya bergerak, tubuhnya melentik seperti ular dan ia sudah berhasil memulihkan keseimbangan tubuhnya dan meloncat turun dengan gerakan ringan, tepat berdiri menghadapi suling emas. Keduanya saling pandang, penuh kekaguman. Kepandaianmu luar biasa sekali, sobat, kata suling emas sambil tersenyum. Kata-kata ini keluar dari hatinya yang tulus, karena memang ia kagum menyaksikan kepandaian pengemis ini. Pula, ketika terlempar ke atas, caping pengemis itu terlepas dan tampaklah kini wajahnya yang cukup tampan dan gagah. Wajah yang banyak membayangkan kepahitan hidup, rambutnya awut-awutan, namun bersih dan mengandung cahaya bersemangat. Di lain pihak, pengemis itu agaknya merasa penasaran, kagum, dan juga kaget. Tentu saja ia tidak menyangka akan berhadapan dengan orang yang begini sakti. Mendengar ucapan suling emas dan melihat senyum itu, ia salah sangka, mengira bahwa lawannya mengejek. Maka ia lalu memandang dengan sinar mata tajam, mulutnya berkata penuh geram, "Orang muda, kau memang hebat. Akan tetapi jangan kau tertawa-tawa lebih dahulu. Aku Yukang baru menerima kalah kalau kau mampu mengalahkan senjataku ini." Suling emas sudah menaruh hati sayang kepada pengemis yang amat lihai ini, maka ia tidak ingin menanam permusuhan. Bersambung ke bab 62. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.